Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Now. Dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan atau PPATK pekan lalu, Kepala PPATK dicecar dan diminta merinci siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut transaksi Rp349 triliun ini adalah tindak pidana pencucian uang dan tidak semuanya terjadi dalam Kementerian Keuangan. Sejumlah anggota Komisi Hukum mencecar apakah data intelijen keuangan itu bisa dibuka kepada publik secara terbuka. Rapat kerja DPR dan PPATK ini berlangsung 1 hari setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terkait Kemenkeu. Ivan menegaskan dalam laporan hasil analisis yang dikeluarkan PPATK hampir dipastikan mengandung unsur TPPU, apalagi jika itu sudah dilaporkan kepada penyidik pidana asal. Nilai transaksi mencurigakan Rp349 triliun ini merupakan akumulasi laporan hasil analisis yang sudah diteruskan ke Kemenkeu sejak 2009 hingga 2023. Ya pemirsa, usai Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dicecar oleh DPR terkait dugaan pembocoran data intelijen keuangan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkannya ke Barreskrim Polri. Tapi pertanyaannya saat ini pemirsa, bagaimana seharusnya penggunaan data intelijen keuangan PPATK tersebut dan siapa-siapa saja yang seharusnya boleh mengetahui, serta tentunya bagaimana mengusut aliran transaksi yang mencurigakan senilai Rp349 triliun yang disebut-sebut sangat erat kaitannya dengan TPPU ini. Kita langsung saja memperbincangannya bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang, Fahrur Dalimunte. Selamat sore Bang Fahrur. Sore Mbak Fani. Baik Bang Fahrur, sinyal atau suara saya cukup jelas ya? Jelas. Baik, Bang Fahrur, jadi penasaran terkait dengan kalau misalnya dari sisi atau perspektif hukum pidana gitu, ketika atau PPATK ini membuat sebuah hasil analisis, siapa-siapa saja sih yang sebenarnya boleh mengetahui data intelijen ini, atau masyarakat sebenarnya boleh mengetahui siapa-siapa saja, atau benarkah ada kecurigaan tindak-tindak yang mencurigakan begitu di balik transaksi yang ada dalam analisis ini? Ya Mbak Fani, jadi untuk hasil analisis keuangan yang dilakukan oleh PPATK, itu banyak pihak yang berhak dan bisa untuk mendapatkan hasil analisis tersebut. Tapi memang ada syarat dan ketentuannya. Bisa hakim, bisa jaksa, bisa polisi, bisa PPNS, bisa instansi tertentu, bahkan bisa juga negara lain. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Misalnya ada bersurat, dan yang kedua misalnya ada dugaan tidak pidana asal kalau itu diajukan oleh penegak hukum gitu. Jadi banyak sekali yang bisa untuk mendapatkan informasi tersebut. Oke, jadi yang dipermasalahkan oleh MAKI menurut Anda apakah sudah tepat sampai dilaporkan ke Barreskrim? Saya kira ya tergantung ya. Karena memang pasal yang disampaikan oleh MAKI itu pasal 11. Intinya adalah bahwa PPATK, pejabat, kepala, dan organ di dalamnya itu dilarang untuk membocorkan informasi atau dokumen hasil analisis PPATK. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi di Undang-Undang TPPU dan juga di Perpres PPATK itu sebenarnya tidak ada informasi yang disebut sebagai rahasia. Jadi Undang-Undang TPPU itu mengembalikan apa yang disebut rahasia itu kepada peraturan perundang-undangan lain. Nah, kaitannya dengan hal ini yaitu kerahasiaan perbankan ya. Apa sih maksud dengan kerahasiaan perbankan? Itu antara lain misalnya namanya siapa, terus pergerakan rekeningnya kemana aja, tanggal berapa saja, simpanannya di bank apa aja, bentuknya apa saja. Saya kira itu yang disebut sebagai rahasia perbankan dalam kasus ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah yang disampaikan oleh Kepala PPATK maupun Menko Polhukam ini ada yang menyangkut rahasia perbankan atau tidak? Kalau indikator yang tadi disampaikan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, saya kira apa yang disampaikan oleh Kepala PPATK dan juga Menko Polhukam itu tidak ada yang menyangkut rahasia perbankan yang dilarang menurut undang-undang kita. Ada yang disampaikan hanya sekedar bahwa ada transaksi mencurigakan nilainya sekian, tapi tidak pernah sama sekali disebutkan dokumennya ini, isinya ini,
pelakunya ini, nilai transaksinya ini, tidak pernah sama sekali. Dan simpanannya misalnya di bank ini, tidak pernah sama sekali. Jadi dan juga di undang-undang itu disebutkan spesifik tentang dokumen. Jadi dokumen itu yang dibocorkan. Karena kalau dokumen itu yang dibocorkan itu bahaya. Kenapa bahaya begini? Ini kembali lagi tadi ke analisis sebelumnya. Kenapa PPATK dilarang untuk membocorkan? Karena PPATK itu nature-nya itu adalah Financial Intelligence Unit. Jadi informasinya itu mentah, intelijen. Misal begini, ada transaksi atau transfer dari si A ke si B. Memang ada perpindahan, ada bisa jadi menyamarkan. Tapi apakah ini tidak pidana pencucian uang atau tidak? Itu PPATK tidak bisa menyimpulkan sebelum memberikan data mentah ini kepada penegak hukum untuk menyimpulkan apakah ada pencucian uang atau tidak. Jadi kalau sampai misalnya informasi yang masih mentah ini dipublikasikan ke publik, ini bisa jadi orang yang sebenarnya tidak bersalah, misalnya dia transfer ke sepupunya, bentuknya wasiat misalnya, nilainya fantastis, sah secara hukum. Tapi dari pandangan PPATK, ya memang ada aliran dana mencurigakan, tapi itu bukan tindak pidana. Cuma kalau itu dipublikasikan, bisa jadi orang yang ada di dalam transaksi, baik pemberi maupun penerima, itu buku hak asasinya dilanggar dari situ. Oke, baik, itu bisa menjadi sebuah ada aturan hukum yang dilanggar seperti itu. Tapi tadi saya menggarisbawahi Bang Fahrur, berarti kalau misalnya tidak ada detail dokumen atau kemudian nama-nama dan juga pihak-pihak mana saja yang terlibat, ini sebenarnya masih aman ya dibuka untuk publik dalam sebuah konferensi pers, katakanlah seperti itu. Masih aman, sama dengan misalnya rahasia medis. Rahasia medis juga kan begitu. Ketika ada orang berobat di rumah sakit A, atau presiden lah katakan lagi cek kesehatan sebelum calon presiden, itu kan disampaikan hari ini calon presiden akan cek kesehatan, itu tidak masalah. Yang masalah ketika hasil cek kesehatannya secara detail dipublikasikan ke publik, itu yang salah. Sama dengan ini juga, ketika disampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan, ya nggak salah disampaikan sepanjang tidak mencantumkan secara detail dokumennya dan informasi-informasi spesifik tentang orang, bank, tanggal, dan seterusnya. Oke, Bang Fahrur, lagi-lagi kalau misalnya kita bicara mengenai pidana asal begitu dalam dugaan transaksi mencurigakan yang sudah didapat oleh PPATK, ini dari mana sih faktor-faktor atau katakanlah poin-poin yang bisa kita kategorikan seperti itu? Oh, ini adalah sumber pidana asal. Oh, ini adalah transaksi mencurigakan. Apakah transaksi tersebut tidak dilakukan dengan perantara bank, atau bagaimana juga kalau misalnya transaksi tersebut dilakukan dalam bentuk cash gitu? Apa alih-alih transfer yang biasanya kita lakukan sehari-hari? Ya, jadi sebenarnya kan semua yang kita lakukan sehari-hari ini bisa dianggap transaksi mencurigakan, karena transaksi mencurigakan kan indikatornya kalau di undang-undang TPP itu kan ada 3 ya, layering, placement, dan seterusnya. Jadi ketika kita transfer ke seseorang juga sebenarnya bisa dinyatakan mencurigakan, tapi itu belum dikatakan pencucian uang. Disebut pencucian uang ketika ada tindak pidana asalnya. Nah, dalam kasus ini menurut saya, Mbak, ini bukan hal yang sulit ya, ketika misalnya sudah ada nih angka 349 triliun. Tinggal ditelusuri misalnya ini yang terima siapa. Ini diterimanya nilainya sesuai nggak dengan peruntukannya. Misalnya ada PTA yang nggak ada hubungannya dengan oknum di perpajakan. Dia kemudian menempatkan ada transfer sekitar 10 miliar. Ini kan sudah aneh gitu. Nah, dari sini dimulai penyelidikan, karena memang di Undang-Undang Penyelenggaraan Pejabat Negara Bebas KKN maupun Undang-Undang Tipikor itu dimungkinkan untuk dimulai penyelidikan ketika ada dugaan transaksi mencurigakan sejenis ini kepada pejabat negara ataupun ASN. Tinggal ditanyakan dan dilakukan penyelidikan atas hal itu, maka kemudian PPATK dari hasil layering selanjutnya bisa menyimpulkan ada tindak pidana pencucian uang. Kalau tidak susah, Bang Fahrur, PPATK sendiri mengatakan ini laporannya dari tahun 2009 hingga 2023, tapi katanya tidak ada tindak lanjut dari Kemenkeu dan juga pihak-pihak yang terlibat lainnya. Apa indikasinya kalau dari tangkapan Anda?
Saya kira kondisi saat ini saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud, Oke. sepakat juga yang dilakukan oleh Maki, sepakat juga yang dilakukan oleh DPR. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah agar perkara ini semakin terang benderang. Saran saya begini, ini kan saling curiga nih jadinya. Ini yang benar nilainya berapa? Yang benar yang main siapa? Yang benar yang menyembunyikan informasi ini siapa? Ini politis atau itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kita, di masyarakat maupun di publik gitu ya. Jadi menurut saya, karena semua sudah saling curiga, ada dua sebenarnya. Pertama, perkuat Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Memang di situ ketuanya Menko Polhukam. Tapi di situ ada BIN, ada Kapolri, ada Jaksa Agung, dan seterusnya. Jadi yang meneliti, memeriksa analisis ini tidak hanya berhenti di PPATK dan Menkeu. Dibuka seluas-luasnya, dilibatkan KPK, sehingga tidak ada pihak yang bisa menyembunyikan perkara ini. Perkara ini kemudian akan menjadi terang benderang dan jelas siapa yang terlibat bisa diproses. Sama dengan misalnya kalau di polisian sebelumnya mereka membentuk tim sus. Saya kira bisa tim sus juga melibatkan berbagai lintas kementerian atau lembaga ataupun penegak hukum, atau juga memperkuat Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di bawah perintah Presiden. Oke, Sehingga termasuk juga revisi aturan nggak Bang Pahrur? Revisi undang-undangnya begitu, supaya untuk PPATK dan KPK sendiri sifatnya tidak hanya preventif, tetapi juga masih bisa untuk menyusuri, ya represif lagi begitu, menindak kalau terjadi ya itu transaksi mencurigakan. Kalau untuk transaksi mencurigakan, saya kira sekarang aturannya sudah cukup mumpuni ya. Cuma untuk dilakukan pidana secara represif sebagaimana yang kita masyarakat inginkan belum cukup. Indikatornya begini, di Undang-Undang Tipikor kita maupun di Undang-Undang Penyelenggara Negara Bebas KKN itu dimungkinkan untuk dilakukan penyelidikan ketika ada pejabat negara yang memiliki harta kekayaan mencurigakan. Itu dimungkinkan. Di situ disebut komite berwenang untuk melakukan penyelidikan. Nah, memang prosesnya akan semakin agak lumayan panjang, butuh waktu, butuh pembuktian karena pembuktiannya lebih konvensional. Apalagi untuk menelusuri kejahatan yang lalu atau suap yang lalu, gratifikasi yang terjadi yang lalu itu sangat sulit. Makanya sampai saat ini seingat saya KPK belum pernah ada proses suap yang terjadi di masa lampau. Tapi apakah mungkin? Nah, untuk ubah aturan memang diperlukan, sangat diperlukan. Saya berkali-kali bilang bahwa kita harus segera mengundangkan aturan tentang illicit enrichment. Ketika ada pejabat negara, harta kekayaannya naik secara fantastis, tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa ditelusuri asal-usulnya secara layak dan secara hukum, maka oknum pejabat tersebut bisa dipidana dan bisa didenda dan dimiskinkan. Baik. Bang Pahrur, terima kasih sekali sebelumnya atas insight-nya. Tapi karena durasi kita sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita sore hari ini. Kita sambung ya di lain kesempatan Bang Pahrur. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami. Sehat selalu, sampai jumpa Bang Pahrur, selamat sore.